Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسوله بعده. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mustafa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah merahmati kita semua, merahmati perjumpaan kita dan juga memuliakan kita baik di kehidupan dunia ini terlebih di hari kiamat kelak. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah di bagian tentang memahami makna jamaah. Terakhir kita sudah menjelaskan tentang apa itu sunnah secara bahasa dan juga istilah. Dan secara bahasa sunnah bermakna al-bayan, petunjuk penjelas atau juga at-tariqah, jalan. Dan juga disebut oleh para ulama yang lain secara istilah itu meliputi beberapa poin. Kaitan bahasa tadi dia adalah jalan, kaitan dengan makna fikih bahwa sunnah adalah persamaan dari kata mustahab, mandub, nafilah yang menjadi lawan katanya faridah atau kewajiban. Ditinjau dari sisi makna usul fikih bahwa sunnah maknanya adillah, dalil. Ya, ditinjau dari sisi usul fikih, ilmu usul fikih, maka yang dimaksud sunnah maksudnya dalil, dalil sunnah, dalil dari hadis Nabi SAW secara ijmal. Kemudian yang keempat kemarin kita sebutkan, adapun sunnah secara pembahasan ilmu hadis, maka ma udhifa ila Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khuluqiyatin aw khalqiyatin. Jadi adapun sunnah, makna sunnah secara pembahasan ilmu hadis, maka para ulama menyebutkan makna sunnah secara pembahasan ilmu hadis ma udhifa ila Nabi SAW, apa yang disandarkan kepada Nabi, baik qaulin ucapan Nabi SAW, au fi'lin atau perbuatan Nabi, au takririn atau ikrarnya Nabi SAW atas perbuatan sahabat, atau juga sifati khuluqiyah, sifat khuluqiyah, sifat akhlak Nabi, atau sifat khalqiyah atau sifat khalqiyah. Khalqiyah maknanya sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna sunnah jika ditinjau dari ulama hadis. Dan yang kelima kemarin kita sebutkan sunnah juga maknanya adalah kitab-kitab yang
dikumpulkan di dalamnya atau disusun di dalamnya apa? Sunnah-sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi. Karena ya para ulama terdahulu menamai kitab mereka kitab sunnah. Artinya kitab berisikan apa? Hadis-hadis Nabi. Kita berisikan apa? Hadis-hadis Nabi. Yang keenam juga disebutkan bahwa sunnah jika ditinjau dari masalah akidah maka maksudnya apa? Kitab-kitab yang menghimpun dalamnya hadis-hadis berkaitan dengan akidah. Ya, karena terkadang para ulama dulu menamakan kitab sunnah, kitabus sunnah, artinya kitab berisikan akidah. Kitab berisikan apa? Pembahasan akidah. Ya. Atau juga kaitan dengan apa? Pembahasan manhaj. Manhaj itu apa? Metode apa? Metode beragama, manhaj, metode beragama atau thariqah. Seperti contoh kitab yang saya bawa ini kitab Syarhus Sunnah, kitab Syarhus Sunnah, artinya kitab penjelasan tentang sunnah. Dan di dalamnya kitab ini dan kitab ini dikarang oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menyusun kitab Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah. Apa isi kitab yang beliau susun? Isinya kaitan dengan akidah, kaitan dengan apa cara beragama, disebutkan secara umum atau manhaj. Maka kaitan dengan sunnah juga kaitan dengan kitab-kitab yang mengumpulkan di dalamnya sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan cara beragama, bagaimana prinsip beragama. Itu yang juga disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Atau juga yang terakhir kemarin kita sebutkan, sunnah bermakna syariah. Sunnah itu bermakna syariah, artinya apa? Lebih umum dari yang tadi semuanya. Lebih umum dari yang tadi. Karena apa? Syariah artinya apa? Aturan dalam agama. Dan aturan dalam agama meliputi perkara akidah, meliputi perkara fikih, meliputi cara bagaimana beragama, bagaimana mendalami agama, bagaimana memahami agama, bagaimana mengamalkan agama. Itu syariah. Itu apa? Pembahasan syariah. Juga makna sunnah juga dikatakan apa? Artinya syariah, yang lebih umum dari itu semua. Itu mungkin ringkasan dari pembahasan yang lalu tentang makna sunnah. Berikutnya kita masuk pada pembahasan tentang makna al-jamaah. Karena ahlu sunnah, as-sunnah wal jamaah. Apa makna jamaah? Para ulama menyebutkan bahwa makna jamaah juga ditinjau dari dua makna. Pertama makna bahasa, yang kedua makna syar'i. Adapun makna bahasa bahwa jamaah secara bahasa lughatan ukhidat min iddati ma'anin, bahwasannya makna jamaah dari sisi bahasa Arab itu terambil dari berbagai makna atau berambil dari berbagai kata. Yang pertama jamaah maknanya secara bahasa itu apa? Al-ijtima', yaitu perkumpulan. Ya, dan perkumpulan tentunya banyak orang. Perkumpulan itu banyak orang. Jadi ijtima' atau al-ijtima'. Jadi jamaah artinya apa? Al-ijtima' secara bahasa. Kenapa? Karena dikatakan jamaah orang-orang berkumpul. Seperti sekarang jenengan sedang apa? Sedang ijtima', sedang berkumpul. Maka dikatakan jamaah berkumpul. Ya. Dan lawan katanya ijtima' at-tafarruq. Lawan katanya, antonimnya ijtima' berkumpul itu apa? Berpisah, bercerai-berai. Sehingga maknanya apa? Tafarruq atau bercerai-berai. Atau juga maknanya furqah, pertikaian. Nah, ketika dikatakan pertikaian berarti apa? Tidak berkumpul, bercerai-berai. Itu lawan kata dari ijtima', perkumpulan. Tapi maknanya lebih kepada dari ijtima'nya. Tapi menjadi lawan katanya biar bisa dipahami, ijtima' itu berkumpul, yang lawan katanya apa? Berpisah. Nah, dan para menyebutkan contohnya apa? Yuqal tajamma'al qaum. Tajamma'al qaum, contoh dalam ungkapan bahasa Arab, tajamma'al qaumu, yaitu apa? Orang-orang berkumpul. Maka maksudnya apa? Orang-orang berjamaah. Kenapa? Karena banyak orang berkumpul. Dikatakan tajamma'al qaum ay idza ijtama'u min huna wa huna. Dikatakan orang-orang berkumpul karena semuanya datang dari satu sisi, di sisi yang lain semuanya ngumpul jadi satu. Wa jam'uhu al-mutafarriq, dan lawan katanya apa?
Mutafarriq itu apa? Berpisah, bercerai. Taib. Yang kedua, jamaah juga bermakna secara bahasa Arab adalah al-jam'u. Al-jam'u. Kalau tadi ijtima', kalau sekarang al-jam'u. Apa arti al-jam'u bahasa kita? Bahasa kita al-jam'u itu apa? Himpunan, kumpulan. Ya mirip-mirip maknanya memang. Kumpulan atau himpunan. Ya, wa huwa ismun li jama'atin nas, dan itu penamaan ketika orang berkumpul. Jam'u, kumpulan. Makanya ada istilah himpunan apa? Mahasiswa. Himpunan apa? Ibu-ibu. Himpunan bapak-bapak. Nah, arti himpunan secara bahasa Arab apa? Jam'u atau jam'u. Ada juga namanya apa? Jam'iyah. Ini mirip-mirip juga, jam'iyah. Pernah dengar kata jam'iyah? Kalau diartikan bahasa kita organisasi. Jam'iyah secara bahasa kita organisasi. Dikatakan organisasi karena apa? Karena banyak orang apa satu orang di situ? Karena banyak orang. Jam'iyah, organisasi. Kenapa? Karena banyak orang di situ. Makanya secara bahasa organisasi itu apa? Jam'iyah, nah, perkumpulan banyak orang. Ada pembina, ketua pembina, pembina kedua, pembina ketiga, ketua organisasi pertama, yang kedua, wakil, kayak gitu, sekretaris, dan seterusnya. Kenapa? Berkumpul banyak orang, sehingga jam'iyah perkumpulan, atau apa? Jam'u, himpunan. Dan ini mirip penamaan dalam Al-Quran. Kita pernah membahas di pembahasan tentang mengenal Al-Quran, bahwa Al-Quran juga secara bahasa Arab dinamakan apa? Al-jam'u. Yang punya catatan insyaallah di Murojaah ada, bisa sampaikan bahwa Al-Quran juga secara bahasa Arab, Al-Quran itu dikatakan apa? Al-jam'u. Kenapa? Karena di dalamnya ada kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan surah, kumpulan ayat, kumpulan tentang apa? Kisah-kisah para rasul terdahulu, kumpulan tentang apa? Hidayah, petunjuk, kumpulan syariat. Nah, maka Al-Quran secara bahasa Arab juga dikatakan al-jam'u. Kenapa? Karena di dalamnya ada kumpulan. Ini secara bahasa ya. Begitu pula makna jama', artinya apa? Jam'u, kumpulan, himpunan. Fal jama'atu fil lughah idza urida biha jama'atan nas. Karenanya kata jamaah dalam bahasa Arab maksudnya maksudnya adalah kumpulan manusia. Jadi kata jamaah, kalimat atau kata jamaah jika dimaksudkan dalam bahasa Arab artinya perkumpulan manusia atau manusia berkumpul. Maka jika hanya ada satu orang tidak dikatakan jamaah secara bahasa, ya kan? Satu orang jamaah enggak. Tapi bisa jadi secara makna istilah, ya, terkadang satu orang bisa dikatakan jamaah. Nanti kita bahas di pembahasan istilah tentang jamaah. Ya, tapi kalau secara bahasa Arab dikatakan jamaah itu apa? Ketika banyak orang berkumpul. Ketika satu orang tidak dikatakan jamaah. Ini secara bahasa Arab. Makanya kalau ada orang sholat sendirian namanya apa? Sholat jamaah apa sholat munfarid? Munfarid. Kenapa munfarid? Karena seorang diri. Ketika ada dua orang datang jadi imam, jadi apa jadi sholatnya? Sholat jamaah. Kenapa? Karena ada dua orang berkumpul. Karena disebutkan ulama penamaan jamaah berapa? Minimal dua orang. Satu orang maka tidak dikatakan jamaah secara bahasa Arab. Secara bahasa Arab satu orang tidak dikatakan jamaah. Dua orang baru jamaah. Dua orang baru jamaah. Jadi kalimat jamaah jika dimaksudkan secara bahasa artinya apa? Perkumpulan manusia. Ya. Maka ada seorang jamaah manggil banyak orang gitu kan, sampai yo pada ngantuk semua. jadi apa? Jadi yel sebagian ustadz nggak kalau ngaji. Ya, jamaahnya nggak perhatian jamaah gitu kan. Sini ke ustadz. Baik. Yang ketiga, makna jamaah juga secara bahasa Arab adalah apa? Al-ijma'. Jadi apa? Ijtima' yang pertama tadi, yang kedua jam'un, al-jam'u, yang ketiga ijma'. Jadi panjang. Saya ulangin.
Yang pertama itu apa? Al-ijtima', panjang. Al-ijtima' artinya perkumpulan. Yang kedua al-jam'u artinya himpunan. Ya, yang ketiga apa? Secara bahasa juga jamaah diartikan ijma'. Ijma' jika diartikan bahasa kita apa? Al-ittifaqu fil ahkam, kesepakatan banyak ulama dalam sebuah hukum. Makanya pernah dengar kata ijma' para ulama, berarti ulamanya satu apa banyak? Banyak. Nggak mungkin seorang ulama ijma', nggak mungkin. Kalimat ijma' ay ittafaqa, bersepakat. Berapa orang? Tentunya apa? Jamaah. Berapa minimal? 2 orang. Ya, minimal 2 orang tadi karena secara bahasa kan. Maka dikatakan ijma'ul ulama. Berarti maksudnya apa bahasa kita? Kesepakatan para ulama. Berarti banyak orang tidak? Banyak orang. Sehingga itulah makna bahasa. Jamaah artinya apa? Di antara apa? Ijma', kesepakatan. Karena apa? Ada banyak orang di dalamnya. Contoh, ajma'al ulama alal amri. Para ulama sepakat dalam sebuah perkara. Berarti banyak orang di sini kan? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 orang ulama. Kemudian apa? Berkumpul, bermusyawarah atau mubahatsa tentang apa? Tentang sebuah perkara. Maka dicetuslah sebuah hukum umpamanya. Atau sebuah apa? Ketentuan. Atau juga apa? Dikatakan apa? Ajma'a ahlul ilmi. Apa? Ijma'u ahlil ilmi. Kesepakatannya para ahlul ilmi, para ulama. Gitu apa? Kesepakatan. Jadi jamaah secara bahasa Arab ringkasnya al-adadul katsiru minan nas. Jadi ringkasnya secara bahasa Arab arti jamaah itu apa? Adadul katsiru minan nas. Jumlah manusia yang banyak atau jumlah manusia yang banyak. Meskipun kalau kita membahas secara bahasa Arab ya, kan ada istilah mufrad. Mufrad itu tunggal. Ada istilah apa? Mutsanna. Mutsanna itu kalau bahasa Inggris double. Nah, kalau hitungan bahasa Inggris 2 dihitung apa? Jamak kan? Kalau bahasa Inggris hitungan 2 sudah dihitung jamak. Kalau bahasa Arab 2 belum jamak. Maksudnya secara makna bahasa Arab yang lain ya. Mufrad itu tunggal, double itu mutsanna 2 orang. Nah, jam'un itu 3 dan seterusnya. Tapi ini secara hitungan dalam bahasa Arab, hitungan dalam bahasa Arab. 2 itu tidak dikatakan jamak. Ingat, bukan jamaah ya. Tidak dikatakan jamak. Walaupun mirip-mirip maknanya. Tapi secara makna lain ya 2 orang maka apa? Jamaah. Gak usah bingung. Baik. Contoh di sini ada ungkapan sebuah ulama mengatakan bahwa al-jamaah, jamaah itu intinya secara bahasa Arab adadul katsir, al-adadul katsiru minan nas, sekelompok manusia yang banyak jumlahnya. Wa ta'ifatun minan nas yajma'uha aradun wahidun. Jadi sekelompok manusia berkumpul di tempat yang satu, atau sekelompok manusia berkumpul dalam satu tempat. Berarti kalau beda-beda tempat maka tidak dikatakan apa? Jamaah. 1 orang di sana, 1 orang di sini, 1 orang di sana. Apakah itu jamaah? Tidak. Kenapa? Beda tempat. Jadi dikatakan jamaah ketika apa? Banyak orang dan berkumpul dalam satu tempat, seperti sekarang berkumpul. Ada yang dari apa? Boja, ada yang dari ini, kumpul semuanya. Maka apa? Perkumpulan jamaah gitu. Wa mumkinu jam'uha fi ibaratin jami'ah. Dan ada kemungkinan apa ulama mengatakan bahwa ungkapan makna jamaah diungkapkan dalam sebuah perkataan. Itu apa? Ijtima'ul qulub awil qulubi wal abdan ala syai'in ya'taqidu ashabuhu annahu haqqun. Fa in kana muwafiqan li amri syari' fa hiyal jamaah indal itlaq asy-syar'i. Jadi berkumpulnya hati manusia. Nah, kalau dikatakan berkumpulnya hati manusia, apakah fisiknya berkumpul? Ijma apa namanya? Ijtima'ul qulub, berkumpulnya hati.
ijtima'ul qulub, berkumpulnya hati, apakah mewajibkan atau mengharuskan badannya berkumpul? Nah, tidak. Tapi penamaan bahasa demikian. Maksudnya apa? Ijtima'u qulubul muslimin haitsu kanu, bersatunya hati kaum muslimin dimanapun berada. Ini makna lain, kan? Makna lain. Tapi itu lengkapan bahasa. Hati tetap bersatu meskipun badan berpisah. Ya kan? Hati tetap bersatu meskipun badan berpisah. Kenapa? Karena intinya hati, dan hati itu apa? Ada setrum. Ada apa? Ada hubungan gitu maksudnya, yang tidak dilihat secara kasat mata. Mungkin ada orang dia berjauhan, satu di Jawa, satu di Kalimantan, tapi akrab. Apalagi di zaman medsos sekarang ini kan, ya kan, jauh fisiknya tapi akrab, sering berkumpul, sering reunian. Apa ya, sekarang ada grup-grup WA, ngumpul semua, entah di mana orangnya. Nah, secara makna bahasa juga apa? Grup WA dikatakan apa? Ijtima, perkumpulan, meskipun orangnya fisiknya berbeda-beda tempatnya kan. Tapi ini maknawi tentunya kan, maknawi artinya makna secara arti aja. Adapun zahir tidak gitu kan. Meskipun bahasa Arab juga meliputi maknawi, meliputi apa? Zahir. Karena di sini ada ungkapan ijtima'ul qulub, berkumpulnya hati, maksudnya qulub wal abdan. Walaupun sebenarnya mengatakan itu berkumpulnya hati, yaitu berkumpulnya juga fisik. Tetapi apa? Ala syai'in ya'taqidu ashabu, berkumpulnya apa? Hati atau fisik terhadap satu keyakinan. Meskipun tadi yang dimaksud ijtima'ul qulub itu meliputi ya juga zahir, ya, maknawi juga zahir. Tapi yang paling inti bahwa berkumpulnya hati maksudnya sepakat meyakini sesuatu dalam sebuah akidah, meskipun orangnya berbeda-beda. Maksudnya meskipun apa, fisiknya tidak dalam satu tempat, yang satu di Semarang, yang satu di Solo, yang semana, tapi sepakat hatinya beriman kepada Allah, maka dikatakanlah ijtima'ul qulub. Hati apa? Hati bersatu. Tentunya apa? Tentunya di sini ketika dalam sebuah kebenaran yang disepakati. Maka ketika keyakinannya berbeda-beda, meskipun fisiknya dekat, maka tidak dikatakan ijtima'ul qulub, tidak dikatakan apa? Berkumpulnya hati. Fisiknya bersatu, tapi masing-masing orang keyakinan berbeda-beda. Apakah dikatakan ijtima'ul qulub? Tidak. Itu ijtima'ul badan. Paham ya? Jika orang ngumpul semuanya, tapi hatinya memiliki keyakinan beda-beda, apakah ini dikatakan ijtima'ul qulub? Tidak. Lebih kepada ijtima'ul abdan, yang berkumpul fisiknya. Lantas bagaimana kalau seandainya ngumpul tapi keyakinan juga sama? Maka double, ijtima'ul qulub wal abdan. Berkumpulnya apa? Hati dan fisik. Kenapa? Karena mereka sepakat dalam sebuah keyakinan. Nah gitu. Karena mereka apa? Sepakat dalam hatinya tentang sebuah keyakinan. Contohnya apa? Hari kiamat itu hak. Nah, sudah. Berarti semua orang yang kumpul ini apa? Ijtima'ul qulub wal abdan, berkumpulnya hati juga fisik mereka. Nah, walaupun tadi berkumpulnya hati itu lebih luas sebenarnya. Berkumpulnya hati itu lebih luas ketimbang berkumpulnya fisik. Karena kalau berkumpulnya hati itu kan bisa di berbagai tempat orangnya, bisa di Jawa, bisa di Kalimantan, tapi hatinya bersatu. Kenapa? Karena sama-sama keyakinannya sama. Tapi kalau sebatas berkumpulnya fisik sedangkan hatinya tidak, maka hakikat maknawinya tidak dikatakan dia mereka berkumpul, tapi hanya berkumpul badan. Baik. Meskipun yang seperti ini lebih kepada pembahasan makna syar'i sebenarnya yang seperti ini. Baik. Itu mungkin sekilas 3 poin tentang makna jamaah secara bahasa Arab. Kita masuk pada makna istilah syar'i atau terminologi. Di sini para ulama menyebutkan ada sekitar berapa ini? Mungkin 6 poin. 6 poin tentang makna jamaah secara syar'i. Para ulama mengatakan tutlaqu ala iddati ma'anin dzikraha ahlul ilmi.
makna jamaah secara syar'i atau secara pembahasan agama itu dimutlakan dengan berbagai makna, tentunya sesuai dengan pendapat ahlul ilmi, pendapat orang-orang yang berilmu, pendapat para ulama. Berarti kalau dia tidak alim ya tidak termasuk dia, kalau dia berargumen tapi nggak alim tidak termasuk kategori. Jadi kata jamaah secara pembahasan agama, pembahasan din itu memiliki banyak makna. Yang pertama, para ulama mengatakan bahwa tutlaqu ma'nal jama'ati ala anna ma'nahu as-sahabah, ala anna ma'nahu as-sahabah ridwanullah ajma'in. Para ulama mengatakan bahwa kata jamaah, perhatikan, kata jamaah jika dimaknai secara mutlak itu bermakna sahabah, para sahabat. Saya ulangin. Jadi kata jamaah, jama'atun ahlu sunnah wal jamaah, al jama'atu, maka makna jamaah, al jamaah secara pembahasan agama maksudnya para sahabat. Bahwa yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah apa? Jamaah siapa? Jamaahnya para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat adalah orang-orang yang pertama berkumpul dalam keimanan. Karena para sahabat adalah generasi yang pertama di umat Islam ini yang berkumpul sepakat dalam sebuah keimanan yang mereka tidak berselisih tentang masalah keimanan. Karena tidak didapati para sahabat Nabi satu sama lain berselisih masalah akidah, nggak ada. Baik dari para sahabat kaum muhajirin maupun ansor, mereka tidak berselisih tentang masalah akidah. Ingat, masalah akidah. Sehingga tidak ada pertikaian di antara mereka masalah akidah, tidak ada. Maka jika dimaknai jamaah secara makna syar'i, maka maksudnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Maka maksud ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam beragama tentunya. Maka jamaah siapa? Jamaah para sahabat. Jamaah apa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sebagaimana contoh di sini. Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-I'tisam, qala Asy-Syatibi rahimahullah fi ma'radi dzikrihi li aqwalin nasi fi mafhumil jamaah. Imam Asy-Syatibi rahimahullah menyebutkan dalam penyebutan tentang masalah makna jamaah sebagaimana pembahasan yang disebut oleh para ulama, yaitu apa? Al-jama'atu hiya sahabah, al-jama'atu hiya sahabatu 'alal khusus, fa innahumul ladzina aqamu imadad-din wa arsau autadahu wa humul ladzina la yajtami'una 'ala dhalalatin aslan. Ini ucapan Imam Asy-Syatibi. Apa maknanya? Maknanya bahwa kata beliau, al-jamaah, jamaah itu hiya sahabah, adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum secara khusus, secara khusus. Saya ulangin, kata Imam Syatibi, al-jama'atu hiya sahabatu 'alal khusus. Al-jamaah, jamaah itu maksudnya para sahabat Nabi secara khusus. Kenapa demikian? Beliau menyebutkan alasannya, fa innahumul ladzina aqamu imadad-din, karena para sahabat secara khusus mereka sekelompok manusia yang menegakkan agama ini dengan benar. Ya, karena para sahabat Nabi seluruhnya baik yang masuk Islam di awal-awal ataupun di akhir-akhir, ya, paham maksudnya? Baik yang pertama-tama dulu mau memerangi Nabi kemudian masuk Islam dan beriman kepada Nabi, maka dia sahabat. Dan para sahabat secara umum, fa innahumul ladzina aqamu imadad-din, bahwa mereka adalah sekelompok manusia yang menegakkan agama Allah secara benar. Sekelompok manusia yang menegakkan agama Allah secara benar. Wa arsau autadahu, dan mereka memancang pasaknya kekuatan ini apa? Dengan akidah. Gunung, tahu gunung? Allah mensifati gunung apa dalam Al-Quran? Surah An-Naba, hafal nggak? Wal jibala autada. Apa arti wal jibala autada? Dan Allah jadikan gunung sebagai pasak bumi ini. Dan Allah jadikan apa? Gunung yang kita lihat ini,
Allah mensifati wal jibal autada, gunung-gunung yang ada di muka bumi apa? Pasaknya bumi ini. Berarti apa? Pengokoh. Nah, di sini Imam Syatibi mensifati perbuatan para sahabat. Para sahabat berarti kan banyak. Bahwa mereka sekelompok manusia arsau autadahu, mereka adalah orang-orang yang menancapkan kekuatan agama ini dengan apa? Dengan akidah, dengan prinsip yang Allah abadikan dalam Al-Quran, bahwa mereka memiliki prinsip sami'na wa ata'na, ya kan? Allah mensifati bagaimana prinsip para sahabat di hadapan Allah dan Rasulnya. Jika Allah dan Rasulnya menentukan suatu hukum, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Itu apa? Kekuatan itu. Itu kekuatan itu. Prinsip sami'na wa ata'na ini kekuatan, power. Tapi ingat, ini hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada selainnya. Kalau sami'na wa ata'na kepada selain Allah dan Rasulnya itu bersyarat. Tapi kalau sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya itu tidak bersyarat, dan tidak perlu banyak bertanya, dan tidak perlu berpikir terlebih dahulu. Dan itu sifat para sahabat. Karena Imam Syatibi mengatakan tentang jamaah itu maksudnya para sahabat secara khusus, karena mereka generasi atau sekelompok manusia yang menegakkan tiang agama ini dan mengokohkan agama ini dengan akidah yang kuat, yang Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 51. Yang Allah sebutkan sifat para sahabat dalam surah An-Nur ayat 51 apa? Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman ketika turunnya ayat? Para sahabat. Banyak apa sedikit jumlahnya? Banyak. Al-mu'min banyak, jamaah banyak. Surah apa ini? Idza du'u ilallah, jika para sahabat orang-orang beriman di generasi pertama du'u ilallah, diseru untuk kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Apalagi apa? Liyahkuma bainahum, agar Nabi menjadi hakim di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Bagaimana prinsip mereka? Ayyaqulu, mereka berprinsip mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami mentaati. Makanya lihat, para sahabat adalah generasi yang kokoh. Para sahabat sekelompok manusia yang kokoh agamanya, yang kuat agamanya, yang satu sama lain apa? Sepakat dalam sebuah kebenaran dan tidak akan pernah sepakat dalam sebuah kesesatan. Itu para sahabat. Maka disebutkan bahwa selain para sahabat adalah sekelompok manusia yang mengokohkan agama ini, dan juga wahumul ladzina yajtami'una ala wahumul ladzina la yajtami'una ala dhalalah. Dan para sahabat adalah sekelompok manusia yang mereka mustahil berkumpul sepakat dalam sebuah kesesatan, tidak mungkin. Kata Imam Syatibi, para sahabat adalah sekelompok manusia yang mustahil, mereka tidak akan mungkin sepakat dalam sebuah kesesatan, tidak mungkin. Kalau setelahnya sepakat dalam kesesatan, banyak nggak? Generasi setelah para sahabat sepakat dalam sebuah kesesatan, banyak nggak? Banyak, bahkan di baiat dalam kesesatan tanpa mau tahu. Tapi para sahabat tidak. Apalagi memang Allah dan Rasul memuji para sahabat. Contoh dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la yajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakat, tidak akan berkumpul, tidak akan sepakat dalam sebuah kesesatan. Dan umat Nabi yang paling pertama dipuji siapa? Para sahabat. Karena generasi setelahnya bercermin kepada sahabat jika mereka mau benar. Maka lihat, perkumpulan-perkumpulan setelah sahabat mau diridhoi oleh Allah, lihat berkumpulnya para sahabat. Para tabi'in, mereka mau berkumpul dalam sebuah kebenaran, lihat para sahabat. Atau tabi'in, juga mereka ketika berkumpul mau selamat, lihat, bercerminlah kepada sahabat bagaimana mereka berkumpul. Begitu seterusnya. Sebagaimana pernyataan Imam Malik yang beliau mengatakan lan yaslihu hadhil ummah illa ma aslaha awaluha, bahwa umat Islam di akhir zaman tidak akan pernah menjadi baik sampai mereka memperbaiki diri sebagaimana generasi pertama umat ini memperbaiki diri, yang mereka berkumpul pertama kali memperbaiki akidah mereka. Begitulah para sahabat. Nah, ini yang disebut oleh Imam Asy-Syatibi tentang makna sahabat, artinya apa? Makna jamaah artinya apa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Karena mereka sekelompok manusia
yang tegak, yang berkumpul dalam sebuah kebenaran, dan tidak mungkin berkumpul dalam sebuah kesesatan. Dan beliau mengatakan fannususul waridah fis sunnah 'anil jamaah tasrifu ilaihim awalan. Karena kata ulama, nas-nas yang terdapat pada hadis-hadis Nabi. Tahu nas? Apa arti nas? Nas itu teks. Nas Al-Quran berarti apa? Teks atau lafaz Al-Quran. Nas hadis berarti apa? Teks atau lafaz hadis. Para mengatakan fannususu al-waridati fis sunnah, nas-nas atau lafaz-lafaz yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi tentang makna jamaah, maksudnya apa? Tasrifu ilaihim awalan, maka tertuju kepada para sahabat dulu. Maka maknanya apa? Tertuju kepada para sahabat terlebih dahulu secara khusus, ya. Maka jika dikatakan bahwa apa? Alaikum bil jamaah, coba dalam hadis Nabi mengatakan alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berkumpul dalam sebuah jamaah. Maksudnya apa? Berkumpul sebagaimana para sahabat berkumpul. Karena makna pertama jamaah maksudnya apa? Maksudnya para sahabat Nabi. Nah, alaikum bil jamaah maksudnya apa? Hendaklah kalian mengikuti apa? Sekelompok manusia yang sepakat dalam kebenaran. Siapa? Para sahabat. Kenapa demikian? Lisabqihim fi zamani wal fadl, karena para sahabat adalah orang yang paling terlebih dahulu secara waktu dalam keimanan dan secara keutamaan. Orang-orang pertama yang beriman para sahabat. Orang-orang pertama yang mendapat keutamaan dari Allah para sahabat. Orang pertama yang dapat pujian dari Allah para sahabat. Bahkan para tabi'in dapat pujian kalau mereka ngikutin para sahabat. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam kebaikan. Jika tidak mengikuti, tidak dapat keutamaan. Nah, gitu. Lihat, begitulah nas yang sebenarnya para ulama. Maka makna jamaah pertama kali dimutlakan adalah makna sahabat secara khusus. Bahkan kalimat al-muslimun itu kan jamaah. Kenapa? Karena banyak muslim gitu kan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an. Contoh dalam surah An-Nisa. Contoh dalam surah An-Nisa, tepatnya di ayat ke-115. Di situ ada kalimat wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Lihat, al-mu'minin artinya jamaah kan? Banyak, jamaah. Maka disebutkan wa may yushaqiqir rasul. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, wa may yushaqiqir rasul, siapa yang bermaksiat, membangkang kepada Rasulullah SAW, tidak mau taat kepada Rasul. Ya. Ahlul bidah kira-kira taat kepada Rasul? Ya. Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang bermaksiat kepada Rasul, menentang Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk di hadapannya, tegak hujah di hadapannya, wayat tabi, tetapi dia lebih mengikuti ghaira sabilil mu'min, lebih mengikuti jalannya bukan jalan kaum muslimin. Kira-kira kaum muslimin yang pertama kali di umat ini siapa? Para sahabat, ada yang lain. Kaum muslimin pertama kali atau orang-orang muslim yang disuruh pertama kali oleh Allah di umat ini siapa? Para sahabat. Sehingga para mengatakan yang dimaksud wayat tabi ghaira sabil mu'minin, dan dia mencari jalan atau mengikuti jalan selain jalannya kaum muslimin yang banyak jumlahnya. Maksudnya siapa? Para sahabat. Tidak mengikuti jalannya para sahabat yang mereka sepakat dalam kebenaran. Apa buahnya? Buahnya kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan, kami akan sesatkan dia kepada apa yang ia inginkan tersesat. Karena ingat, kesesatan itu banyak pintunya. Ada yang sesat ke kanan, ada yang sesat ke kiri, ada yang sesat ke serong kiri, ke serong kanan. Iya kan? Iya. Allah katakan nuwallihi, kami akan sesatkan, kami akan palingkan ma tawalla, kemana ia inginkan berpaling. Kan? Kemana ia ingin berpaling, Allah sesatkan dia sesuai keinginannya. Kenapa? Karena hakikatnya kebenaran itu satu. Apa yang disepakati kaum muslimin? Siapa kaum muslimin di umat ini? Para sahabat yang pertama kali. Maka ketika orang tidak mengikuti jalannya kaum muslimin, itu para sahabat sebagai generasi pertama dalam kebenaran yang patut diikuti, Allah katakan nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan hatinya kepada apa yang ia inginkan berpaling.
dan wa nuslihi jahannam, kami pasti memasukkan semua ke dalam satu tempat. Sesatnya beda-beda tapi berkumpulnya sama, tapi di hari kiamat di mana? Jahannam, kata Allah. Wa nuslihi jahannam, kami masukkan mereka yang sesatnya kemana-mana, semuanya bermuara pada satu tempat, itu jahannam, neraka jahannam. Wasa'at masir, dan neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali orang-orang yang tersesat karena tidak mengikuti Rasul dan tidak mengikuti as-sahabah sebagai generasi yang mereka berjamaah sepakat dalam sebuah kebenaran. Itu makna pertama tentang makna al-jamaah secara syar'i. Yang kedua, wa tutlaqul jamaah ala ahli ilmi, dan juga makna al-jamaah secara pembahasan agama maksudnya ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu fisika, kimia, ilmu teknik, ilmu sipil, ilmu politik, ilmu apa kira-kira? Ilmu agama jamaah. Ya, ilmu agama jamaah. Enggak ada ilmu yang lain. Sebagaimana kalau Allah memuji tentang ilmu dalam Al-Qur'an, maksudnya ilmu apa? Ilmu agama yang dasarnya tauhid, bukan ilmu yang lain. Karena ilmu yang lain menjadi baik setelah dia memiliki ilmu agama. Makanya ketika orang pandai ilmu dunia tapi tidak pandai ilmu agama, itu sifatnya orang kafir. Dan Allah tidak memuji orang yang memiliki ilmu din. Allah tidak memuji orang yang memiliki ilmu apa? Ilmu dunia. Allah hanya memuji orang yang memiliki ilmu din, ilmu agama, agamanya Allah, agama Islam. Karena di sini lihat, para ulama sepakat bahwa juga makna al-jamaah diartikan secara pembahasan agama, maksudnya ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu syar'i, yang memahami ilmu syar'i. Aimatul huda, para pemimpin yang mereka menunjukkan manusia dalam kebenaran. Al-muqtada bihim fid din, yang mereka patut diikuti dalam masalah agama. Dan orang-orang yang berkumpul atau orang-orang yang mereka menunjukkan manusia kepada agama yang benar siapa? Para sahabat, manusia pertama. Para sahabat generasi yang semangat mendakwakan agama ini. Para sahabat adalah generasi yang semangat mendakwahkan kebenaran tentang agama ini. Laumatalaim. Ya, artinya apa? Tidak berkedip mata sedikit pun untuk berpaling dari agama ini. Mereka tetap semangat sampai akhir hayat mereka untuk mendakwahkan agama itu. Dan itu prinsip mereka, para sahabat. Karena jika dikatakan demikian, bahwa kenapa jamaah juga dimaknai ahlul ilmi, karena dikatakan ahlul ilmu adalah orang-orang yang berilmu terhadap agama seperti para sahabat. Nah, satu keistimewaan jemaah, para sahabat adalah kumpulan manusia yang mereka sepakat dalam ilmu din. Karenanya para sahabat tidak dikatakan kaum awam, tidak. Para sahabat dikatakan kaum ahli ilmi, sekelompok manusia yang berkumpul dan semua mereka berilmu, meskipun kadar ilmunya satu sama lain berbeda-beda. Artinya keilmuan para sahabat satu sama lain berbeda-beda, tapi mereka adalah sekelompok manusia yang berkumpul dalam ilmu dan mereka berilmu. Jadi tidak ada para sahabat mereka ada sahabat awam terhadap agama, nggak ada. Semua para sahabat adalah orang-orang yang berilmu. Para sahabat semua adalah individu orang yang berilmu terhadap agama Allah. Meskipun tadi kadar keilmuan terhadap agama berbeda-beda. Artinya contoh, pemaham keilmuan sahabat Abu Bakar apakah sama seperti Umar? Tidak. Tapi apakah Umar berilmu terhadap agama? Tapi jika dibandingkan, apakah Umar lebih berilmu dari Abu Bakar? Jawaban tidak. Abu Bakar lebih berilmu terhadap agama Allah ketimbang Umar bin Khattab. Begitu pula Umar lebih berilmu ketimbang Utsman bin Affan. Iya. Meskipun Utsman juga berilmu. Dan semua para sahabat juga berilmu.
Bahkan jika ada seorang sahabat yang mungkin tidak meriwayatkan hadis, apakah dia tidak berilmu? Juga berilmu. Kenapa? Cukuplah pujian Allah kepada mereka semuanya. Radhiyallahu anhum wardu'an. Allah ridho kepada mereka. Mungkinkah Allah ridho kepada orang jahil? Mungkinkah Allah ridho kepada orang jahil? Gak mungkin. Wong Allah menjadikan landasan utama beriman apa? Ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 12. Allah melandasi orang berilmu itu apa? Orang beriman itu apa? Ilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah, ketahuilah. Artinya berilmulah tentang apa? Tentang la ilaha illallah. Menunjukkan Allah memuji orang bertauhid apa? Karena pemahaman kepada agama ini. Karena pemahaman terhadap la ilaha illallah. Apa pemahaman? Berilmu terhadap agama ini. Dan para sahabat kaum yang berilmu. Meskipun tadi kadar ilmunya satu sama lain berbeda-beda. Contoh ya, ada hadis yang cukup panjang. Tapi saya ambil potongannya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berkumpul bersama para sahabat, dan ketika itu beliau sudah menjadi seorang khalifah, berarti sepeninggalan Nabi sudah meninggal. Umar berkumpul bersama para sahabat yang lain. Ketika berkumpul, Umar bertanya kepada para sahabat tentang sebuah hadis yang tentunya dia tidak tahu. Tapi apakah ketidaktahuan Umar bin Khattab menjadikan dia jadi orang jahil? Tidak tentunya. Tidak ada yang mengatakan para sahabat di bawahnya Umar itu jahil, nggak ada. Bukti apa? Nanya hadis? Nggak. Umar mengatakan kepada sahabat, ayyukum sami'an Nabi SAW al-haditha anil fitnah. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang pernah mendengar dari Nabi SAW hadis tentang fitnah? Berarti yang ditanya para sahabat Nabi bukan itu. Karena masalahnya, siapa di antara kalian yang pernah mendengar langsung dari Nabi tentang sebuah hadis, yaitu masalah fitnah? Berarti yang ditanya para sahabat bukan semuanya. Para sahabat, karena nggak mungkin mendengar langsung tabiin. Bukan tabiin kalau mendengar langsung. Namanya sahabat gitu kan. Yang mendengar tidak langsung namanya apa? Baru tabiin. Berarti menunjukkan yang ditanya semua para sahabat. Kata Umar bin Khattab, man minkum sami'an Nabi sallam al-haditha anil fitnah. Siapa di antara kalian yang mendengar hadis dari Nabi tentang masalah fitnah? Kata para sahabat, ya Umar, sami'na, kami semua mendengar hadis tentang fitnah. Apa fitnah itu bahasa Arabnya? Ujian. Hadis tentang ujian. Kata para sahabat, nanu sami'nahu ya Umar, kami semua mendengar. Kemudian kata Umar, la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarih. Mungkin hadis tentang fitnah yang kalian dengar dari Nabi itu hadis tentang fitnah seseorang terhadap keluarganya dan tetangganya, atau wamalihi, terhadap hartanya. Kata para sahabat, na'am, ajal, dzaka ya Umar, betul, itu yang kami dengar dari Rasulullah SAW. Kata Umar, amma hada fa'arifuhu, adapun hadis ini aku juga tahu. Bahkan tukaffiruha shalah, solusi orang yang diuji keluarganya, diuji istrinya, diuji tetangganya, diuji hartanya, tukaffiruha shalah, digugurkan dengan banyak salat, wasiyam, banyak berpuasa, wasadaqah, banyak bersedekah. Itu fitnah istri, fitnah ujian yang lain. Banyak bersedekah, banyak salat, banyak munajat sama Allah. Iya. Antum diuji oleh istri, ya Allah, banyak lembutkan hati istriku ya Allah. Banyak berdoa kepada Allah, nasihati istrinya. Iya. Iya, itu solusinya. Kata Umar, aku tahu tentang fitnah ini, solusinya tahu aku. Walakin, akan tetapi kata Umar, hadis anil fitnah tamuju kamaujil bahri, yang aku inginkan yaitu kalian adakah yang mendengar hadis Nabi tentang fitnah, yang mana fitnah ini seperti gulungan ombak yang sangat dahsyat di samudra lautan. Apa kata Hudzaifah ibn Yaman sebagai perawi hadis ini, mengatakan sakatal qaum, semua kaum, semua jamaah. Maksudnya apa? Perkumpulan sahabat yang sedang ngumpul sama Umar. Sakatal qaum, sakatal jamaah. Disebutkan sakatal jamaah, sakatal qaum. Semua kaum, semua jamaah diam, nggak ada yang berani ngomong. Kenapa? Umar ngomong asal-asalan dipukul sama Umar. Ayah.
Umar tahu, jangankan dia menjadi khalifah, belum menjadi khalifah saja ketika Nabi masih hidup. Antum ingat riwayat tentang Dzul Huwaisirah, seorang gembong Khawarij yang sudah muncul di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi sedang membagikan harta rampasan perang, datang seorang Khawarij bernama Dzul Huwaisirah mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil." Dia bukan mengatakan ya Rasulullah, enggak. Ya Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, berlaku adillah kau dalam membagikan harta rampasan perang. Orang ini apakah aku muslim? Aku muslim. Tapi lihat, kalau muslim betul-betul muslim, nggak mungkin mengatakan ya Muhammad, pasti mengatakan ya Rasulullah dengan bahasa yang lembut. Dia mengatakan ya Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, berlaku adillah. Apa kata Nabi responnya? Waihak, celaka engkau, illam a'dil faman sayadil. Celaka engkau, jika aku tidak berbuat adil, siapa yang berbuat adil di muka bumi ini? Ya akan mungkin. Kalau Nabi tidak berbuat adil, mustahil ada yang berbuat adil di muka bumi ini. Maka mendengar Nabi marah, Umar yang ada di sampingnya mengatakan, ya Rasulullah, i'dlan li an adrib unuqah. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk menebas batang leher orang ini. Ini Umar ya, di samping Rasulullah. Kata Umar, da'hu ya Umar, biarkan ya Umar. Apalagi khalifah, nggak ada yang berani macam-macam. Nah, ini dalam hadis ini bahwa kata sahabat Hudzaifah ibn Yaman, sakatal qaum, semua orang yang berkumpul diam semuanya. Nah, kembali kepada pembahasan hadis. Intinya bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah sekelompok manusia yang berkumpul, yang berjamaah dalam kebenaran, dan tidak mungkin mereka berkumpul dalam sebuah kesesatan, nggak mungkin. Artinya, jika di antara mereka ada yang muncul keliru, maksud di antara sahabat ada yang keliru dalam sebuah hukum, apakah para sahabat lain akan membiarkan? Tidak. Pasti akan mengingatkan. Pasti akan apa? Ada yang mengingatkan bahwa pendapatnya keliru, bahwa ijtihadnya keliru. Begitulah para sahabat. Kenapa? Karena mereka kaum yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya, kaum yang tidak akan mungkin berkumpul dalam sebuah kesesatan, yang patut dipuji. Dan yang memuji cukuplah pujian para sahabat, Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Nah, tapi juga ahlul ilmi, bagian dari makna jamaah juga. Orang-orang yang berilmu, maksudnya apa? Orang-orang yang memiliki ilmu ini, yang mewakili tentang para sahabat, bagaimana ilmu agama ini. Itu orang-orang yang menjelaskan bagaimana tentang ilmu, tentang para sahabat. Contoh, disebutkan Su'ila Ibnul Mubarak anil jamaah. Ibnul Mubarak atau Abdullah ibn al-Mubarak, siapa? Tabi'in. Kita bahas insyaallah tentang nama-nama tabi'in. Seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak pernah ditanya oleh seseorang. Qala Abu Bakar wa Umar. Jadi ini gini, ketika beliau Abdullah bin Mubarak ditanya, wahai Abdullah bin Mubarak, siapa al-jamaah itu? Siapa al-jamaah itu? Maka beliau menjawab, siapa maksudnya? Abdullah bin Mubarak menjawab, Abu Bakar wa Umar. Jadi beliau ditanya oleh seseorang, wahai Abdullah bin Mubarak, manil jamaah, siapa yang dimaksud jamaah itu? Beliau menjawab dengan rincian, al-jamaah Abu Bakar wa Umar. Abu Bakrin wa Umar. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa al-jamaah di sini apa? Ketika menyebutkan dengan jawaban Abu Bakar wa Umar, maka dua pemahaman. Yang pertama, orang-orang terbaik dari para sahabat, iya kan? Abu Bakar dan Umar kan orang terbaik dari para sahabat Nabi. Pemahaman yang kedua, bahwa Abu Bakar dan Umar dua orang sahabat yang paling berilmu di umat ini setelah Nabi, tentunya kan, setelah Nabi SAW. Maka ketika Abdullah bin Mubarak ditanya oleh seseorang, wahai Ibnu Mubarak, siapa jamaah itu? Apa yang dimaksud al-jamaah? Beliau menjawab, Abu Bakrin wa Umar. Maksudnya Abu Bakar dan Umar adalah dua orang ahlu ilmi, dua orang yang berilmu terhadap agama ini, dua orang yang paling berilmu terhadap agama ini, terutama dari kalangan para sahabat ahlul ilmi. Faqilahu, kemudian ditanya lagi, qad mata Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar dan Umar telah meninggal dunia. Abu Bakar dan Umar telah meninggal dunia.
Berarti apa? Siapa lagi gitu maksudnya? Siapa lagi maksudnya? Kalau Abu Bakar Umar telah meninggal, dan memang Abu Bakar dan Umar telah meninggal dunia, maka beliau menjawab fulan, fulan, menyebutkan nama orang. Fulan, fulan apa? Orang yang berilmu maksudnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa pemahaman Abdullah bin Mubarak, ahlul ilmi humul jamaah. Orang yang berilmu adalah jamaah. Tapi di atas hak tentunya kan. Tentu apa? Orang yang berilmu betul-betul berilmu, yang tahu kebenaran, faham kebenaran, yang komitmen dengan kebenaran, bukan ahlul bidah. Sebagian mengatakan waqala Abu Hamzah As-Sukari jamaah. Abu Hamzah itu juga seorang ulama maksudnya. Abu Hamzah jamaah, ya. Atau juga ucapan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya beliau membawakan bab firman Allah surah Al-Baqarah ayat 143. Jadi Imam Bukhari dalam kitab sahihnya membawakan kitab bab firman Allah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 145. Apa bunyinya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi dalam Sahih Bukhari beliau membawakan sebuah bab dalam kitabnya tentang bab firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yaitu surah Al-Baqarah ayat 143. Apa artinya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan begitulah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Wasata, umat pertengahan. Dan beliau menjelaskan wa ma amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biluzumil jamaah wa hum ahlil ilmi. Kata Imam Al-Bukhari, dan tidaklah Nabi memerintahkan untuk luzumil jamaah, mengikuti jamaah, haula'i ahlul ilmi, maksudnya mereka ahlul ilmi, para ulama. Jadi kata Imam Bukhari, tidaklah Nabi memerintahkan untuk mengikuti jamaah, maksudnya orang-orang yang berilmu, para alim ulama. Dan orang alim ulama di umat ini pertama kali siapa? Para sahabat tentunya. Setelahnya yang berilmu di antara para tabi'in, dan begitulah seterusnya, yang betul-betul berilmu rabbani, betul-betul ilmunya sahih, ilmunya sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Begitu pula Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan makna al-jamaah. Beliau menjelaskan bahwa fa'urifa annal murad bil wasfil madhkur ahlul ilmi asy-syar'i. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud al-jamaah adalah ahlul ilmi syar'i, para alim ulama atau para ulama syar'i, atau orang-orang yang berilmu terhadap ilmu syar'i. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berikutnya Imam At-Tabari juga berkata tentang makna jamaah. Kata beliau, al-jamaah al-muradu bihim ahlul ilmi. Kalimat al-jamaah maksudnya ahlul ilmi, orang-orang berilmu di agama ini, orang-orang yang berilmu terhadap agama ini, di agama ini. Kenapa? Li'annallaha ja'alahum hujjatan al-khalqi, karena Allah jadikan orang berilmu sebagai apa? Tegaknya hujah Allah kepada manusia. Apa maksudnya? Artinya orang berilmu adalah orang yang menegakkan hujah Allah kepada manusia. Dengan apa? Dengan dakwahnya terhadap apa? Terhadap ilmu. Ketika seorang alim menjelaskan apa? Al-Quran, menjelaskan hadis, berarti dia adalah orang yang menegakkan hujah kepada manusia. Sehingga apa? Jika orang yang mendengar peringatan alim tersebut dengan Al-Quran yang dibawakan atau hadis dibawakan, tapi dia tidak mau beriman, di hari kiamat kalau ditanya Allah, kenapa kau tidak beriman? Aku nggak pernah mendengar orang, aku tidak pernah mendengar orang yang memberi peringatan. Diterima oleh Allah? Tidak. Atau aku tidak pernah mendengar seorang rasul. Diterima oleh Allah? Tidak. Nah, menunjukkan bahwa ahlul ilmi humul jamaah, al-jamaah. Ya. Bahkan kalau saya tambahkan perkataan dari seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud dalam ucapannya beliau mengatakan radhiyallahu an, kata beliau, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Ini lebih makna lebih umum lagi. Jamaah itu siapapun yang sesuai dengan kebenaran, atau ma wafaqal haqq, artinya apa? Keyakinannya, akidahnya, ibadahnya sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan apa? Petunjuk, baik Al-Quran ataupun hadis Nabi.
maka dia jamaah. Wa in kunta wahdak, meskipun engkau seorang diri, meskipun engkau seorang diri, engkau sendirian, tapi engkau komitmen di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah sesuai pahaman para sahabat, engkau adalah al-jamaah. Engkau adalah apa? Al-jamaah. Itu ucapan apa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Yang ketiga, makna jamaah. Wa tutlaqul jamaah ala anna al-ijtima'u 'alal haqqi wa 'adami tafarruq. Yang ketiga, bahwa makna jamaah secara agama maksudnya al-ijtima'u 'alal haqq, orang yang berkumpul dalam kebenaran dan tidak berselisih dalam sebuah kebenaran. Jadi orang-orang yang sepakat dalam sebuah kebenaran, itulah jamaah, dan tidak berselisih tentang sebuah kebenaran, karena kebenaran itu tidak berbilang, terutama kebenaran tentang agama ini, tentang agama ini. Sehingga kata para ulama juga, makna jamaah dimutlakan adalah kumpulan manusia yang sepakat dalam kebenaran. Berarti apa? Beriman tentunya. Sepakat dalam kebenaran itu maksudnya beriman, mengimaninya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Maka orang-orang yang mengimani sebuah kebenaran yang tidak akan pernah berubah, yaitu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berselisih tentang sebuah kebenaran, maka mereka maksudnya apa? Dimaknai juga apa? Al-jamaah. Karenanya hadis yang sahih itu dengan lafaz al-jama'atur rahmah, berjamaah itu apa? Rahmat. Artinya berkumpul dalam sebuah kebenaran. Seorang yang hatinya berkumpul dalam sebuah kebenaran, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti para sahabat, berkumpul hati mereka dalam kebenaran. Wal furqah adzab, sedangkan perselisihan adalah azab. Tapi sering yang dibawa oleh para dai kebalikannya. Apa kebalikannya? Kan hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, justru al-jama'atu rahmah, berjamaah maksudnya apa? Berkumpul dalam sebuah kebenaran, itu rahmat Allah. Wa tafarruq azab, sedangkan pertikaian atau perselisihan dalam sebuah kebenaran apa? Azab. Kan yang ada biasanya orang bawakan apa? Al-ikhtilafu ummati rahmah, berselisih umatku rahmat. Kalau berselisih umat rahmat, berarti berkumpulnya umat apa? Azab dong. Kalau umat Islam berselisih itu rahmat Allah, lantas berarti berkumpulnya umat Islam apa? Azab. Karenanya hadis ini apa? Dhaif, bahkan kata para ulama la aslalahu, tidak ada asal usulnya hadis ini. Tapi sering dibawakan para dai yang kurang ilmu. Justru yang sahih al-jama'atu rahmah, berkumpul dalam sebuah kebenaran itu rahmat. Sebagaimana para sahabat cerminan generasi pertama, berkumpul dalam sebuah kebenaran rahmat. Allah berikan kepada para sahabat, Allah ridai para sahabat. Keridhaan Allah itu rahmat enggak? Keridhaan Allah kepada para sahabat rahmat bukan? Rahmat, min a'zami rahmah, sebesar-besar rahmat. Karena para sahabat tidak berselisih dalam masalah akidah, tidak. Kalau berselisih dalam masalah pembahasan fikih, iya para sahabat juga berselisih, tapi tidak menyebabkan mereka apa? Berpecah belah, tidak. Seperti contoh ya, di antara hadis yang sering dibawa oleh para ulama tentang sebab perselisihan, terutama masalah fikih, yaitu ketika Nabi SAW berkata kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukum illa fi baini Quraidah. Ya, ketika peperangan usai dan Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk segera ke sebuah daerah di mana kaum Bani Quraidah berkumpul, bertempat tinggal. Sehingga Nabi mengatakan, la yusalliyanna alaikumul asra illa fi Bani Quraidah, tidaklah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya para sahabat berjalan segera. Ternyata ketika di perjalanan sebelum sampai ke Bani Quraidah, datang waktu asar. Nah, di situ para sahabat khilaf, berselisih. Ingat, bukan bertikai, berselisih tentang pemahaman hadis Nabi. Kelompok satu mengatakan bahwa maksud hadis Nabi itu secara zahir, artinya apa? Kita tidak bersalat asar kecuali di Bani Quraidah meskipun telah lewat waktu. Karena zahir hadis seperti itu, la yusallina ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Dan ternyata apa? Sebelum sampai sudah asar. Maka kata mereka, tidak, tetap harus di Bani Quraidah meskipun telah lewat waktunya.
Kelompok sahabat yang satu mengatakan tidak, maksudnya untuk segera ke sana. Artinya apa? Kita diperintah untuk segera ke Bani Quraidah, tapi kalau sudah datang waktunya sholat dan belum sampai, sholatlah di jalan. Iya. Dan ternyata kejadian yang dari para sahabat sampai kepada Nabi, dan Nabi tidak menghardik kedua mereka. Nabi tidak menghardik kedua mereka. Tapi ingat, ini bukan permasalahan akidah ya. Ini bukan masalah akidah, ini masalah fikih, masalah furu, masalah cabang. Tapi usul pokok akidah tidak berselisih. Sudah jam 9:30. Baru panas ya. Antum panas ya, Mas. Lanjut apa selesai? Lanjut. Kasihan mama. Saya juga udah capek dari pagi ini. Dari pagi ngomong. Baik. Terakhir aja ini, pembahasan yang ketiga terakhir, karena masih panjang. Jadi yang ketiga apa? Makna jamaah dimutlakan apa? Berkumpulnya manusia dalam sebuah kebenaran. Karena lihat dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda tentang berkumpulnya sekelompok manusia dalam sebuah kebenaran dikatakan al-jamaah. Kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'ad wa man arada bi hujjatin wa man arada bi hujjatil jannah fa alaihi bil jamaah. Ini kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berkumpul dalam sebuah perkumpulan. Maksudnya apa? Berkumpul dalam sebuah kebenaran maksudnya. Hendaklah kalian berkumpul bersepakat dalam sebuah kebenaran. Wa iyyakum wal furqah, hati-hati dengan apa? Furqah, perpecahan. Orang berpecah karena apa? Karena tidak sepakat dalam sebuah kebenaran. Iya kan? Enggak mungkin orang berpecah dalam sebuah apa namanya karena sepakat, nggak mungkin, karena tidak sepakat. Sepakat itu apa? Berjamaah. Fa inna syaitana ma'al wahid, sungguh syaitan itu akan bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan syaitan dari dua orang akan menjauh. Wa man arada bi hujjatil jannah, siapa yang menginginkan surga, artinya siapa yang menginginkan dimudahkan ke surga, fa alaihi bil jamaah, hendaklah dia dalam jamaah. Maksud apa? Bersama ahlul ilmi, bersama orang yang berilmu, berkumpul dalam sebuah kebenaran. Karena orang yang masuk surga adalah orang yang berkumpul dalam sebuah kebenaran. Karena masuk surga sendirian apa jamaah? Masuk surga sendirian apa jamaah? Ya jamaah. Masuk surga sendirian apa jamaah? Wahai jamaah, jamaah. Apa dalilnya? Surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, dalam surah apa? Az-Zumar ya. Ayat ke apa? 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan ingat kata Allah, kelak orang-orang yang bertakwa, berarti banyak apa sedikit? Orang-orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya akan Allah giring ilal jannah, ke neraka apa? Ke surga. Zumara, rombongan, jamaah, kloter. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Orang-orang masuk surga itu jamaah. Makanya tentang hadis tadi kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Maksudnya apa? Dalam kebenaran. Ingat, dalam kebenaran, bukan hanya penting ngumpul, enggak penting ngumpul dalam kesesatan ya enggak dimasuk jamaah. Tapi yang maksudnya apa? Berkumpul dalam sebuah kebenaran sebagaimana para sahabat. Dan juga Ibnu Mas'ud mengatakan dalam sebuah ucapannya, innal ladzina taqrahuna fil jamaah khairun, innal ladzina taqrahuna fil jamaati khairun minal ladzina tuhibbuna fil furqah. Sungguh orang yang tidak suka, maksudnya apa? Ada ketidaksukaan ketika berkumpul, khairun, jauh lebih baik, minal ladzina tuhibbuna fil furqah, ketimbang orang saling mencintai tapi dalam pertikaian atau dalam apa? Kesesatan. Orang saling mencintai tapi apa? Solidaritasnya kuat tapi dalam kesesatan, tidak disukai. Orang berkumpul dalam sebuah dalam sebuah apa? Kebenaran, tapi mungkin satu sama lain ada gesekan. Terjadi nggak?
orang sepakat dalam sebuah kebenaran, tapi ada gesekan karena pribadi biasanya kan, terjadi nggak? Tapi dia tetap di situ, itu lebih baik, itu lebih baik ketimbang kau berkumpul dalam sebuah kesesatan meskipun saling solidaritas. Itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya, bahkan dilaknat. Waliyadzubillah. Demikian para jamaah, semoga bermanfaat, semoga dipanjangkan umur untuk bertemu kembali. Masih ada poin 4, 5, 6 semoga bersabar, karena ilmu itu apa? Sedikit demi sedikit. Orang kalau pengen belajar ilmu langsung pengen full, muntah nanti. Iya, makanya ada nasihat para ulama, man akhadal ilma jumlatan da'at jumlatan. Siapa mencari ilmu sekaligus maka hilang sekaligus. Siapa yang mencari ilmu sekaligus maka hilang sekaligus. Tapi apa? Sedikit demi sedikit. Makanya kata para sahabat, nahnu ma'al qur'ani asra ayatin. Kami memahami Al-Quran 10 ayat demi 10 ayat. Memahaminya, membacanya, memahaminya, menghayatinya, mentadaburinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, baru menambahkannya. Begitulah ilmu. Begitulah apa? Ilmu. Barakallahu fikum. Saya kira pertanyaan gak usah ya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.